Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangkir TV semua, dimanapun berada, salam sukses semua. Berjumpa lagi dengan kita Bangkir TV, channel edukasi peternakan ayam KUB. Oke guys, jadi hari ini kita mau bikin konten tentang pakan. Nah, apa saja pakan yang dibutuhkan oleh ayam KUB. Cuman sebelumnya kita mau mengaturkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi Bangkir Farm, Bangkir TV mengucapkan minal aidin ya guys, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Kita kembali lagi mulai dari nol, kembali fitri kembali, oke? Nah, kali ini kita bikin konten di pabrik pakan. Nah ya, jadi background kita ini adalah pabrik pakan, mesin pembuat pakan, baik mesin giling maupun mesin untuk mencampur. Nah, ini produksi ini ada di Salatiga guys, jadi di Asosiasi Peternak Ayam KUB Anakop Jawa Tengah. Nah, di asosiasi ini ceritanya kita bikin pabrik pakan alternatif. Jadi pakan yang digunakan untuk ayam KUB berupa pakan alternatif, pakan campuran dengan memanfaatkan hasil-hasil limbah pertanian seperti itu. Nah, kita ini selaras ya guys, jadi kita akan membahas tentang pakan apa saja yang dibutuhkan oleh ayam KUB. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pakan starter, yang kedua pakan grower, yang ketiga adalah pakan layer. Nah, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah pakan starter. Pakan starter itu apa? Jadi pakan starter itu adalah pakan yang digunakan oleh ayam KUB pada saat usia dia masih umur DOC atau umur DOC ya. Jadi bibit atau anakan umur 0 sampai 3 minggu seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan pakan starter. Masih full pakan starter dengan tingkat protein minimal 21% seperti itu. Biasanya yang mudah adalah dengan kita membeli pakan yang sudah jadi pakan pabrikan. Banyak mereknya, tidak kita sebut ya, promosi kok, ini belum AdSense ya. Ya, jadi banyak mereknya, bisa teman-teman pilih semua, ada di pabrik pakan maupun di toko peternakan, toko pakan gitu ya, poultry shop. Nah, itu banyak sekali. Yang penting teman-teman semua ini belinya pakan untuk starter. Bilang aja sama yang jaga di toko gitu ya, pakan starter untuk DOC usia 0 sampai 3 minggu seperti itu. Yang penting proteinnya di atas 21%. Nah, itu berupa butiran biasanya guys ya. Bentuknya berupa butiran, masih kecil-kecil. Biasanya ada yang gede yang kecil lah, itu teman-teman milih yang kecil aja. Jadi supaya tidak perlu ditumbuk lagi. Jadi udah langsung kecil, ditabur di tempat pakan atau di alasnya, dan bisa langsung dimakan oleh DOC-nya seperti itu. Itu sampai usia 3 minggu. Nah, kemudian setelah itu yang kedua adalah pakan grower ya. Jadi pakan grower ini adalah pakan pembesaran guys. Jadi pakan pembesaran yang digunakan oleh ayam usia kurang lebih 1 bulan sampai 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. Jadi kalau masa panennya sampai 3 bulan ya udah stop sampai 3 bulan. Cuman kalau mau dibesarkan sampai hidupan ya nanti sampai usia 4,5 atau 5 bulan itu bisa menggunakan pakan grower seperti itu. Nah, pakan grower itu dibagi lagi guys, ada 2 jenis ya. Yang satu masih pakai pakan pabrikan, yang satu pakan alternatif. Nah, enaknya ayam KUB itu kita bisa membuat pakan sendiri, racikan alternatif sendiri. Yang pertama tadi pakan pabrikan. Jadi teman-teman bisa beli pakan grower di pabrik atau di toko poultry shop. Nah, itu dengan tingkat protein kalau untuk ayam KUB tahap grower itu paling tidak sekitar 16-17%. Nah, itu cari saja, banyak mereknya, ada di toko poultry shop di daerah tempatnya masing-masing teman-teman semua gitu ya. Itu yang pakan
pabrikan. Itu bisa digunakan sampai usia panen. Kemudian yang kedua adalah pakan campuran atau alternatif sendiri. Nah, ini digunakan pada saat tahap grower atau pembesaran. Itu ya. Bahan-bahannya apa? Bisa menggunakan jagung, bisa menggunakan dedak, bisa roti, bisa bunggel sawit, bisa tepung ikan, bisa tepung gaplek, banyak singkong, wah banyak macam-macam pokoknya, banyak sekali yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pakan alternatif. Bisa juga dengan menggunakan pakan sisa-sisa, jadi seperti sisa makanan, nasi gitu ya, cuman yang belum basi loh ya, yang masih bagus. Kemudian ada beras reject, itu juga bisa. Kemudian kalau mau ditambah sayuran atau daun-daunan gitu juga tambah bagus lagi ya. Itu bisa digunakan pada saat usia ayam KOB itu masa grower ya, masa pertumbuhan 1 bulan up seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pakan jenis layer. Nah, layer itu adalah indukan. Jadi masa ayam KOB itu mulai siap untuk berproduksi menghasilkan telur. Nah, ini digunakan pada saat usia berapa? Bisa mulai saat usia 5 bulan guys. Jadi ayam KOB itu kan rata-rata dia bertelur pada saat usia 6 bulan. Cuman ada juga yang saat 5,5 bulan udah mulai produksi. Nah, itu untuk mengejar mengejar hormon si ayam KOB-nya untuk bisa bertelur menggunakan pakan jenis layer. Nah, itu digunakan pada saat usia 5 bulan sampai dengan nanti afkir ya. Sampai dengan afkirnya ayam KOB ini sudah tidak bertelur lagi. Nah, jenisnya apa? Kalau yang pakan layer itu bisa ada 2 juga guys. Jadi bisa pakan full pabrikan, bisa juga pakan campuran sendiri ya. Jadi full pabrikan itu biasanya sudah ada yang untuk petelur gitu ya. Cuman teman-teman kalau untuk KOB ini eman-eman kalau pakan yang khusus petelur karena agak sedikit mahal ya. Dan proteinnya untuk petelur ayam KOB kan hanya sekitar 17% kalau tidak salah ya, minimal. Jadi pakannya yang sudah pakan petelur cuman yang sudah racikan ada di pabrikan, di toko poultry shop ada itu ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman mau bikin sendiri bisa juga. Jadi dengan pakan grower yang tadi seperti bahan-bahan lain tadi ya, ada jagung, dedak dan lain-lain sebagainya, itu tinggal ditambah dengan konsentrat petelur ya. Nah, dengan pakan dari pabrikan berupa konsentrat petelur. Nanti konsentrasinya prosentasenya itu bisa dihitung-hitung lah, bisa dihitung nanti supaya HPP-nya tidak terlalu mahal gitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan belajar hitung HPP pakan ya. Jadi kalau pakannya belinya ini apakah itu menghasilkan, menguntungkan atau tidak. Nah, itu nanti episode selanjutnya ya guys. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, ada 3 jenis pakan. Yang pertama starter, yang kedua grower, yang ketiga layer. Dari ketiga tersebut, yang kedua ya dan ketiga grower dan layer itu ada 2 bentuk pakan, yaitu pakan jadi, pakan pabrikan, dan juga pakan alternatif, pakan racikan sendiri. Tinggal tergantung teman-teman efektifnya yang mana, kemudian lebih enaknya yang mana, menghitung juga budget dan perkiraan waktu untuk panen dan segala macam. Banyak pertimbangan, banyak perhitungannya tentunya. Seperti itu, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Semoga ilmunya bisa diserap, dan jangan lupa di subscribe YouTube kita dan TikTok kita maupun Instagram kita, Bangkir.TV dan Bangkir.Farm. Sekian teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang. Bye bye.